Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas materi di bab segi 3 dan segi 4. Untuk materi yang akan kita pelajari pertama adalah memahami apa itu kurva dan poligon. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Materi pembelajaran kita kali ini merupakan materi di bab segitiga dan segi 4. Sebelum memahami mengenai segitiga dan segi 4, pertama-tama kalian harus tahu terlebih dahulu istilah kurva dan poligon. Karena istilah ini akan berkaitan dengan bab yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, materi yang pertama akan kita bahas adalah kurva dan jenis-jenisnya. Apa itu kurva? Kurva adalah objek geometri satu dimensi yang berbentuk goresan alat tulis yang hasilnya tidak terputus atau kontinu. Nah, sebagai contoh, kita tentu pernah melihat seorang anak kecil saat pertama kali memegang pensil dan menggambarkan sebuah coretan di kertas. Nah, di mana coretan tersebut tidak beraturan dan sembarang. Nah, dari gambar tersebut dapat kita katakan bahwa yang digambarkan oleh anak kecil tersebut akan membentuk suatu kurva. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Nah, di sini terdapat 5 buah gambar. Berdasarkan pengertian ini, kurva itu dapat dikatakan sebagai himpunan titik-titik yang digambar tanpa mengangkat pensil, sehingga menghasilkan gambar atau goresan yang tidak terputus. Nah, untuk gambar yang pertama ini merupakan kurva, karena hasilnya itu tidak terputus. Kemudian untuk gambar yang kedua ini bukan kurva, karena gambarnya terputus. Nah, di mana di gambar ini terlihat terdapat 3 buah garis. Berikutnya, untuk gambar yang ketiga ini merupakan kurva, karena goresan ini tidak terputus. Kemudian gambar yang keempat juga merupakan kurva, karena menghasilkan goresan yang tidak terputus. Nah, sedangkan untuk gambar 5 ini bukan kurva, karena goresan yang dihasilkan terputus di garis ini. Nah, inilah contoh-contoh dari kurva dan bukan kurva. Nah, setelah kalian mengetahui pengertian dari kurva, maka selanjutnya akan kita bahas jenis-jenis kurva. Nah, adapun jenis-jenis kurva itu terdiri dari 4 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kurva terbuka sederhana. Nah, kurva terbuka sederhana adalah kurva yang ujung awal dan ujung akhirnya itu tidak berimpit dan tidak memiliki titik potong. Nah, adapun contoh dari gambar kurva terbuka sederhana ini adalah sebagai berikut. Nah, dari ketiga gambar ini terlihat bahwa ujung awal dan ujung akhirnya itu tidak berimpit atau saling berpisah. Kemudian di sini juga terlihat bahwa hasil dari coretan-coretannya tidak ada yang berpotongan. Berikutnya untuk jenis kurva yang kedua adalah kurva terbuka tidak sederhana. Nah, kurva terbuka tidak sederhana adalah kurva yang ujung awalnya dan ujung akhirnya itu tidak berimpit, tetapi memiliki titik potong. Nah, adapun contoh dari gambar-gambar yang termasuk kurva terbuka tidak sederhana ini adalah sebagai berikut. Nah, dari ketiga gambar ini terlihat bahwa ujung awal dan ujung akhirnya itu tidak berimpit atau saling terpisah.
Kemudian di sini juga terlihat bahwa pada ketiga gambar ini terdapat titik potong. Nah, inilah contoh dari kurva terbuka tidak sederhana. Berikutnya jenis kurva yang ketiga adalah kurva tertutup sederhana. Nah, kurva tertutup sederhana adalah kurva yang ujung awalnya dan ujung akhirnya itu berimpit, tetapi tidak memiliki titik potong. Nah, adapun contoh dari gambar-gambar yang termasuk kurva tertutup sederhana adalah sebagai berikut. Nah, di sini terlihat bahwa pada ketiga gambar ini titik ujung dan titik akhirnya itu berimpit. Kemudian di sini juga terlihat bahwa garisan yang dihasilkannya itu tidak ada titik potongnya. Nah, inilah contoh dari kurva tertutup sederhana. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, terakhir jenis kurva yang keempat adalah kurva tertutup tidak sederhana. Nah, kurva tertutup tidak sederhana adalah kurva yang ujung awalnya dan ujung akhirnya itu berimpit dan memiliki titik potong. Nah, adapun contoh-contoh dari gambar yang termasuk kurva tertutup tidak sederhana adalah sebagai berikut. Nah, dari ketiga gambar ini terlihat bahwa ujung awal dan ujung akhirnya itu saling berimpit. Kemudian, di antara goresan-goresan ini terdapat titik potong. Nah, itu tadi pengertian dari kurva dan jenis-jenis kurva. Nah, berikutnya materi yang kedua yaitu poligon. Nah, poligon itu sering kita sebut juga dengan istilah segi banyak. Suatu kurva tertutup sederhana itu akan membentuk suatu bangun datar dan dengan syarat tertentu akan membentuk segi banyak atau poligon. Nah, sebelum kita pahami lebih lanjut mengenai poligon, maka harus kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari daerah konveks dan daerah non-konveks. Nah, daerah konveks itu dapat didefinisikan dengan himpunan titik-titik pada bidang datar yang dibatasi oleh kurva tertutup sederhana dan memiliki sifat untuk setiap dua titik A dan B dalam kurva tersebut, maka garis AB juga berada di dalam kurva tersebut. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan gambar 1 dan gambar 2 ini. Misalkan kita ambil sembarang titik di dalam kurva tertutup sederhana ini, yaitu titik A dan titik B. Nah, dari kedua titik ini akan terbentuk garis AB. Nah, perhatikan bahwa garis AB ini berada di dalam kurva tertutup sederhana. Sehingga untuk gambar 1 dan gambar 2 ini merupakan daerah konveks. Nah, berikutnya perhatikan gambar 3 dan gambar 4 ini. Misalkan kita ambil sembarang titik di dalam kurva tertutup sederhana ini, yaitu titik A dan titik B. Nah, dari kedua titik ini akan terbentuk garis AB. Perhatikan bahwa garis AB ini berada di luar dari kurva tertutup sederhana ini. Sehingga gambar 3 dan gambar 4 ini bukan merupakan daerah konveks. Nah, jika pada kurva tertutup sederhana terdapat dua titik dilalui sebuah garis, tetapi garis tersebut tidak berada di dalam kurva tersebut, ini dinamakan dengan daerah non-konveks atau konkav. Sehingga
Untuk gambar 3 dan gambar 4 ini merupakan daerah konkav. Nah, untuk poligon yang biasa kita kenal sebagai segi banyak itu merupakan daerah konveks yang dibatasi oleh 3 garis atau titik. Jadi, poligon adalah suatu daerah konveks yang dibatasi oleh 3 garis atau lebih dan mempunyai titik sudut sebanyak garis yang membatasinya. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, untuk gambar yang pertama, di sini terdapat 3 buah garis dan 3 buah titik sudut. Nah, gambar ini adalah kurva tertutup sederhana yang merupakan daerah konveks. Nah, karena ini merupakan daerah konveks yang dibatasi oleh 3 garis dan mempunyai 3 titik sudut, maka gambar yang pertama ini merupakan poligon. Berikutnya untuk gambar yang kedua. Nah, di sini terdapat 12 sisi dan 12 titik sudut. Nah, gambar ini adalah kurva tertutup sederhana yang merupakan daerah non-konveks, yaitu daerah konkav. Nah, karena ini merupakan daerah konkav, walaupun dibatasi oleh 12 sisi dan 12 titik sudut, maka gambar ini bukan poligon. Berikutnya untuk gambar yang ketiga. Nah, di sini terdapat 4 buah sisi dan 4 buah titik sudut. Nah, gambar ini adalah kurva tertutup sederhana yang merupakan daerah konveks. Nah, karena ini merupakan daerah konveks yang dibatasi oleh 4 sisi dan 4 titik sudut, maka gambar yang ketiga ini merupakan poligon. Berikutnya untuk gambar yang keempat. Nah, di gambar ini terdapat 6 buah sisi dan 6 buah titik sudut. Gambar ini adalah kurva tertutup sederhana yang merupakan daerah non-konveks, yaitu daerah konkav. Nah, karena ini bukan daerah konveks, walaupun dibatasi oleh 6 sisi dan 6 titik sudut, maka gambar ini bukan poligon. Terakhir untuk gambar yang kelima. Nah, di gambar ini terdapat 8 buah sisi dan 8 buah titik sudut. Nah, gambar ini adalah kurva tertutup sederhana yang merupakan daerah non-konveks. Karena bukan daerah konveks, walaupun dibatasi oleh 8 sisi dan 8 titik sudut, maka gambar ini bukan poligon. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di bab segitiga dan segi empat. Untuk materi yang pertama yaitu memahami apa itu kurva dan poligon. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.